Pernahkah Anda berjalan di lingkungan rumah Anda, lalu mendengar bisik-bisik tetangga tentang seseorang yang dianggap tidak punya masa depan? Seseorang yang usia produktif, tapi seharian hanya mengurung diri di kamar, tidak bekerja, dan dicap sebagai si pemalas atau beban keluarga. Dunia kita hari ini telah berubah dengan sangat cepat. Sayangnya, cara pandang sebagian besar dari kita masih tertinggal di masa lalu. Kita seringkali menilai produktivitas seseorang hanya dari seragam yang ia kenakan, atau jam berapa ia melangkah keluar dari pintu rumah untuk pergi ke kantor. Jika tidak terlihat lelah mencangkul di sawah atau memakai kemeja rapi di pagi hari, maka ia dianggap tidak bekerja. Ini adalah kisah tentang sebutan si pemalas yang tak pernah keluar rumah. Sebuah cerita yang akan mengubah cara Anda memandang dunia, mendidik ulang pola pikir kita tentang arti kesuksesan, dan mengungkap rahasia besar di balik sebuah layar laptop yang ternyata diam-diam menghidupi puluhan anak yatim. Mari kita mulai ceritanya. Di sudut kampung urban bernama Kampung Makmur. Di sana, pagi hari selalu riuh dengan suara motor para pekerja kantoran dan langkah kaki anak-anak sekolah. Namun, di antara rumah-rumah yang pintunya terbuka lebar, ada satu rumah yang pintunya hampir selalu terkunci rapat. Rumah nomor 45. Tempat tinggal seorang pemuda bernama Rian. Rian adalah pemuda berusia 24 tahun. Bagi mata yang awam, Rian adalah definisi nyata dari kata pengangguran. Saat pemuda seusianya pergi mengenakan kemeja rapi atau seragam pabrik, Rian hanya terlihat sesekali di teras rumah pada sore hari. Itu pun hanya memakai kaos oblong dan celana pendek, mengambil paket kiriman, lalu masuk kembali. Anak muda zaman sekarang, badan keker, tapi malasnya minta ampun. Kasian ibunya, bisik Bu Lastri, tetangga sebelah rumah, sambil mengulek sambal di warungnya. Ejekan itu bukan hal baru. Setiap kali Rian lewat, yang intensitasnya bisa dihitung dengan jari dalam sebulan, pandangan sinis selalu mengiringinya. Orang-orang menganggap Rian adalah benalu yang hidup menumpang pada ibunya yang sudah sepuh, Bu Sarah, yang bekerja sebagai penjahit rumahan. Namun, mari kita gunakan sudut pandang yang berbeda. Mari kita menembus dinding kamar Rian yang berukuran 3 kali 3 meter itu. Di dalam kamar yang temaram, tidak ada kasur yang berantakan karena malas-malasan. Yang ada adalah sebuah meja kayu sederhana, sebuah kursi ergonomis, dan sebuah laptop yang layarnya menyala terang sejak subuh. Jari-jari Rian menari dengan sangat cepat di atas papan ketik. Di layarnya berderet baris-baris kode pemrograman rumit dan grafik pasar saham global. Rian bukan sedang bermain game. Rian sedang bekerja sebagai software engineer lepas untuk sebuah perusahaan teknologi di luar negeri, sekaligus mengelola portofolio investasi digitalnya. Rian memiliki growth mindset. Dia tahu, di era digital ini, tempat kerja tidak lagi dibatasi oleh dinding kantor, dan produktivitas tidak lagi diukur dari seberapa jauh kita melangkah kaki dari rumah. Namun Rian memilih diam. Dia memilih tidak membela diri, karena baginya pembuktian tidak butuh tepuk tangan manusia. Setiap awal bulan, sebuah amplop tebal selalu diletakkan Rian di atas sajadah ibunya setelah sholat subuh. Bu Sarah tahu persis pekerjaan anaknya, dan beliau adalah satu-satunya orang yang memegang rahasia terbesar Rian. Rahasia yang bahkan lebih besar dari sekedar gaji dolarnya. Setiap tanggal 5, Rian akan memesan taksi daring di laris malam saat seluruh kampung sudah terlelap tidur. Dia akan pergi ke sebuah tempat di pinggiran kota, Panti Asuhan Kasih Bunda, tempat di mana 30 anak yatim piatu tinggal. Selama 2 tahun terakhir, panti asuhan tersebut bisa bertahan. Anak-anaknya bisa makan makanan bergizi, dan sekolah mereka terbayar lunas. Semuanya bersumber dari aliran dana sunyi yang dikiring oleh laptop Rian. Bagi anak-anak yatim itu, Rian bukanlah si pemalas. Rian adalah kakak berlaptop ajaib yang selalu membawa tawa, buku-buku baru, dan harapan bagi masa depan mereka. Rian, kenapa kamu tidak cerita saja pada Pak RT atau warga? Ibu sakit hati setiap kali mereka menggunjingmu.
ujar Bu Sarah suatu malam sambil mengusap kepala putranya. Rian tersenyum, tatapannya tenang dan teduh. Ibu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau Rian pamerkan pekerjaan Rian, itu hanya memberi makan ego dan kesombongan Rian. Biarlah mereka menilai apa yang mereka lihat. Yang penting, Allah tahu apa yang kita perbuat. Lagi pula, senyum anak-anak di panti itu sudah lebih dari cukup untuk membayar semua gunjingan orang. Dia tidak butuh pengakuan sosial. Dia hanya butuh kebermanfaatan nyata. Namun, ketenangan Rian dan rahasia sunyi ini tidak akan bertahan lama. Badai besar justru sedang bersiap menghantam kampung makmur. Dan Rian akan dipaksa keluar dari zona nyamannya. Prasangka itu ibarat rumput liar. Jika tidak dicabut dari akarnya, ia akan terus tumbuh dan menjalar kemana-mana. Begitulah yang terjadi di kampung makmur. Semua bermula ketika Bu Lastri melihat sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah Rian pada suatu sore. Dari dalam mobil, turun seorang pria paruh baya berpakaian rapi yang menyerahkan sebuah kotak besar kepada Rian. Pria itu sebenarnya adalah klien penting Rian, seorang pemilik perusahaan rintisan yang mengantarkan langsung perangkat keras khusus untuk proyek baru mereka. Namun, di mata Bu Lastri, kejadian itu bermakna lain. Ditambah lagi, Bu Lastri menyadari bahwa meski Rian tidak pernah terlihat bekerja, ibunya, Bu Sarah, kini sering membeli bahan makanan berkualitas tinggi, dan rumah mereka baru saja selesai dicat ulang. "Pak RT, coba perhatikan si Rian itu," ujar Bu Lastri saat menghadiri rapat bulanan warga di pos ronda. "Tidak pernah kerja, tapi kok uangnya seperti tidak habis-habis. Jangan-jangan dia terlibat hal yang tidak benar. Zaman sekarang kan lagi marak itu, judi online atau pelihara pesugihan, atau jangan-jangan dia itu komplotan kejahatan siber." Pak Dharma, sang ketua RT yang berpola pikir konvensional dan kaku, mulai mengelus dagunya. Pola pikir Pak Dharma mewakili banyak orang di sekitar kita. Jika cara mendapatkan uang tidak masuk dalam logikanya yang tradisional, seperti pergi pagi, pulang petang, maka uang itu pasti dihasilkan dari jalan yang haram. Betul juga Bu Lastri. Sebagai pengurus keamanan kampung, kita harus waspada. Jangan sampai lingkungan kita dikotori oleh uang haram atau aktivitas ilegal, sahut Pak RT dengan nada serius. Malam itu benih kecurigaan resmi tertanam. Dari yang awalnya hanya ejekan si pemalas, kini status Rian di mata warga berubah menjadi sosok yang mencurigakan dan berbahaya. Sementara badai fitnah mulai berembus di luar, di dalam kamarnya, Rian justru sedang menghadapi tekanan yang berbeda. Proyek aplikasi medis internasional yang sedang ia kerjakan mengalami kendala sistem. Sudah 3 hari Rian hampir tidak tidur. Matanya merah menatap baris-baris kode demi memastikan sistem itu berjalan lancar agar bonusnya bisa segera cair. Kenapa Rian begitu ambisius bulan ini? Karena sehari sebelumnya, Ibu Fatimah, pengelola panti asuhan Kasih Bunda, meneleponnya dengan suara bergetar. Tanah tempat panti asuhan berdiri ternyata milik ahli waris yang ingin segera menjualnya. Jika panti tidak bisa membayar uang muka perpanjangan sewa sebesar 50 juta rupiah dalam waktu 2 minggu, 30 anak yatim di sana terancam kehilangan tempat tinggal. Rian tidak punya pilihan. Dia harus bekerja 2 kali lebih keras. Dia memeras otak dan energinya di balik layar laptop. Namun, tepat pada pukul 11 malam, ketika keheningan melanda kampung makmur, tiba-tiba pintu rumah Rian digedor. Bu Sarah yang terbangun dengan rasa terkejut segera membuka pintu, diikuti oleh Rian yang melangkah keluar dari kamarnya dengan wajah lelah. Di depan pintu berdiri Pak RT, Bu Lastri dan beberapa warga dengan wajah tegang. "Maaf mengganggu malam-malam Bu Sarah, Rian," kata Pak RT dengan suara tegas tanpa keramahan. "Kami menerima laporan dari warga yang resah. Rian, kamu ini setiap hari di rumah, tidak bekerja, tapi aktivitasmu di dalam kamar sampai larut malam sangat mencurigakan. Kami selaku pengurus warga ingin memeriksa kamarmu. Kami ingin memastikan kamu tidak sedang melakukan aktivitas ilegal yang bisa mencoreng nama baik kampung makmur." Mendengar tuduhan itu,
Jantung Bu Sarah berdegup kencang karena takut. Namun, Rian tetap berdiri tegak. Pola pikirnya yang matang membuatnya tidak langsung tersulut emosi. Dia tahu ego warga sedang bermain di sini. Rian menatap Pak RT dengan tenang, lalu berkata, "Pak RT, ini rumah pribadi kami. Jika Bapak membawa surat resmi dari kepolisian, saya akan buka pintu kamar saya dengan sukarela. Tapi jika hanya berdasarkan desas-desus tanpa bukti, maaf, saya berhak menjaga privasi saya." Jawaban Rian yang tegas dan cerdas hukum justru membuat Pak RT merasa tertantang dan dipermalukan di depan warganya. Bu Lastri langsung menimpali. "Tuh kan Pak RT, kalau tidak salah, kenapa harus takut defensif begitu? Pasti ada yang disembunyikan." Malam itu, Pak RT pergi dengan dendam dan peringatan keras. Konflik telah resmi dimulai. Rian kini tidak hanya berpacu dengan waktu demi menyelamatkan anak-anak yatim, tetapi dia juga harus menghadapi tembok prasangka warga yang siap meruntuhkan hidupnya. Penolakan secara sosial adalah salah satu ujian mental terberat bagi manusia. Sejak malam konfrontasi itu, atmosfer di Kampung Makmur berubah drastis bagi keluarga Rian. Sanksi sosial yang tidak tertulis mulai diberlakukan oleh warga. Ketika Bu Sarah pergi ke warung Bu Lastri untuk membeli sayur, Bu Lastri sengaja melayani pembeli lain terlebih dahulu, sambil melontarkan sindiran tajam. Zaman sekarang, kalau punya uang banyak tapi asal-usulnya tidak jelas, mending jangan dipamerkan. Nanti kalau digerebek polisi, satu kampung yang malu. Bu Sarah hanya bisa menunduk, menahan air mata, lalu pulang dengan tangan hampa. Rian melihat semua itu. Hatinya perih melihat ibunya ikut menanggung beban dari pilihan hidupnya yang ingin tetap low profile. Disinilah kita disuguhkan pelajaran berharga tentang emotional resilience atau ketahanan mental. Rian tidak mendatangi Bu Lastri untuk mengamuk. Dia memeluk ibunya dan berkata, "Ibu, fokus kita bukan pada apa yang mereka katakan. Fokus kita adalah pada apa yang sedang kita selesaikan. Anggap ini ujian bagi keikhlasan kita." Namun, ujian Rian tidak berhenti di situ. Di tengah tekanan sosial kampung, sistem aplikasi medis yang sedang dikerjakannya mengalami serangan siber dari peretas luar negeri. Server perusahaan kliennya sempat lumpuh. Bonus 50 juta yang ia harapkan terancam hangus jika ia tidak bisa memulihkan sistem tersebut dalam waktu 3 hari. Sementara itu, sisa waktu untuk membayar uang muka perpanjangan sewa panti asuhan Kasih Bunda tinggal menghitung hari. Ibu Fatimah kembali menelepon dengan suara terisak, mengabarkan bahwa pihak ahli waris tanah sudah membawa calon pembeli lain untuk melihat-lihat panti. Rian berada di persimpangan jalan yang sangat sempit. Energinya terkuras habis, sementara dunia di sekitarnya seolah mendesaknya untuk menyerah. Kebencian yang dipelihara tanpa dasar kebenaran akan selalu mencari jalan untuk merusak. Di pos ronda Kampung Makmur, Pak RT dan beberapa warga yang terhasut oleh Bu Lastri mengadakan pertemuan tertutup. Mereka merasa ditantang oleh sikap Rian yang menolak pemeriksaan tempo hari. "Kita tidak bisa membiarkan ada warga yang bertindak semena-mena dan mencurigakan di kampung ini," ujar Pak RT sambil memukul meja. "Saya sudah berkoordinasi dengan petugas keamanan luar. Kebetulan, lusa akan ada operasi penertiban administrasi dan lingkungan. Kita akan memanfaatkan momen itu untuk menggerebek rumah Rian secara resmi, agar dia tidak bisa mengelak lagi menggunakan alasan privasi." Bu Lastri tersenyum puas. "Bagus Pak RT, biar kapok anak muda malas itu. Biar semua orang tahu apa yang dia sembunyikan di dalam kamar gelapnya." Rencana pengusiran dan penjatuhan nama baik Rian telah matang. Mereka sengaja memilih hari Jumat pagi, waktu di mana biasanya warga ramai berkumpul di sekitar jalan utama kampung. Di sisi lain, di dalam kamarnya yang sunyi, Rian sama sekali tidak tahu bahwa sebuah jebakan sosial sedang dipersiapkan untuknya. Dia masih berfokus penuh, jari jemarinya bergerak secepat kilat, matanya yang memerah menatap baris-baris kode, berjuang memulihkan server yang diretas. Ini bukan lagi sekadar tentang pekerjaan. Ini adalah tentang masa depan 30 anak yatim yang menggantungkan harapan mereka pada layar laptop Rian. Dua kekuatan besar kini sedang bergerak saling mendekat,
prasangka warga yang dipicu oleh ego, dan perjuangan sunyi Rian yang digerakkan oleh kasih sayang. Benturan keduanya tidak akan bisa dihindari lagi, dan Kampung Makmur bersiap menghadapi hari paling menggemparkan dalam sejarahnya. Ada sebuah pepatah lama yang mengatakan, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Namun, bagaimana jika yang disimpan dengan rapat bukanlah sebuah gusuk bangkai, melainkan sebuah keharuman ketulusan? Hari Jumat pagi yang cerah di Kampung Makmur mendadak berubah mencekam. Sesuai rencana yang telah disusun di pos ronda, Pak RT berjalan dengan langkah tegap, memimpin rombongan warga, termasuk Bu Lastri dan 2 petugas keamanan berseragam. Mereka berjalan lurus menuju rumah nomor 45. Warga yang sedang beraktivitas di luar rumah langsung berkerumun, ikut membuntuti rombongan dengan rasa penasaran yang membuncah. "Rian, Bu Sarah, buka pintunya!" seru Pak RT dengan suara lantang yang menggema di sepanjang gang. Pintu terbuka. Bu Sarah berdiri di sana dengan wajah pucat dan tubuh gemetar melihat massa yang begitu banyak. Dari belakang ibunya, Rian melangkah maju. Wajahnya tampak luar biasa lelah. Lingkaran hitam menggelantung di bawah matanya yang merah karena tidak tidur berhari-hari. Di tangannya, ia masih memegang laptopnya yang menyala. Ada apa lagi ini, Pak RT? Jangan banyak alasan lagi, Rian. Potong Bu Lastri dengan nada mengejek yang melengking. Hari ini kamu tidak bisa bersembunyi di balik kata privasi. Pak RT membawa petugas keamanan untuk memeriksa kamarmu. Kami semua ingin tahu dari mana uang yang kamu dapatkan tanpa pernah keluar rumah itu. Jangan-jangan kamu ini penipu online atau memelihara pesugihan yang merugikan warga. Pak RT maju selangkah, menatap Rian dengan angkuh. "Rian, demi ketentraman Kampung Makmur, serahkan laptopmu dan biarkan petugas memeriksa kamarmu sekarang juga." Rian menarik napas dalam-dalam. Pola pikirnya tidak goyah oleh kepungan massa. Dia menatap laptop di tangannya. Layar digitalnya baru saja menampilkan notifikasi bahwa sistem aplikasi medis internasional telah pulih total dan dana bonus 100 juta rupiah baru saja masuk ke rekeningnya. Rian tahu waktu untuk diam telah habis, bukan untuk membela egonya, melainkan karena batas waktu pembayaran panti asuhan jatuh pada hari ini. Di hadapan kepungan warga yang menuntut pembuktian, Rian tidak marah. Dia justru membalikkan layar laptopnya agar bisa dilihat oleh Pak RT, petugas keamanan, dan warga yang berada di barisan depan. "Bapak dan Ibu sekalian," kata Rian dengan suara yang bergetar penuh emosi, namun terdengar sangat tegas. "Jika yang Bapak Ibu cari adalah bukti kejahatan, Bapak Ibu tidak akan menemukannya di sini. Di dalam kamar gelap yang selalu terkunci itu, saya tidak sedang memelihara setan atau menipu orang. Saya bekerja untuk sebuah perusahaan teknologi medis di Jerman." Rian menggeser kursor laptopnya, membuka riwayat transaksi banknya, dan sebuah folder video. Dan uang yang selama ini Ibu Lastri tuduh sebagai uang haram. Rian menjeda kalimatnya. Matanya berkaca-kaca menatap warga. "Silahkan Pak RT lihat sendiri. Kemana setiap bulan uang itu mengalir?" Pak RT mendekat. Matanya menyipit membaca layar laptop Rian. Di sana tertera belasan resi transfer bank senilai puluhan juta rupiah setiap bulannya. Nama penerimanya selalu sama, Panti Asuhan Kasih Bunda. Belum sempat Pak RT mencerna rasa terkejutnya. Tiba-tiba sebuah mobil minibus tua berhenti di depan kerumunan warga. Pintu mobil terbuka dan turunlah Ibu Fatimah, pengelola panti asuhan, bersama dengan 5 anak yatim kecil yang mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Ibu Fatimah menerobos kerumunan warga dengan wajah penuh air mata haru, langsung menghampiri Rian. "Nak Rian," seru Ibu Fatimah sambil menggenggam tangan Rian dengan gemetar. "Ibu langsung ke sini begitu melihat transferanmu masuk. Uang 100 juta rupiah darimu sudah Ibu bayarkan ke pemilik tanah. Panti asuhan kita aman, Nak. 30 adik-adikmu tidak jadi diusir. Ya Allah, Nak. Terima kasih banyak. Jika bukan karena laptopmu dan kerja kerasmu yang tidak pernah tidur itu,
Anak-anak ini sudah telantar di jalanan. Seketika itu juga, kampung makmur mendadak sunyi senyap. Bagai disambar petir di siang bolong, kata-kata Ibu Fatimah meruntuhkan seluruh dinding prasangka warga. Bu Lastri yang tadinya berteriak paling lantang, langsung membekap mulutnya sendiri dengan wajah pucat pasi karena malu dan bersalah. Pak RT berdiri mematung, menatap Rian dengan tatapan yang kosong penuh penyesalan. Pemuda yang selama ini mereka cap sebagai si pemalas yang tidak berguna dan dicurigai sebagai kriminal, ternyata adalah seorang pahlawan berhati emas yang menghidupi puluhan anak yatim secara sunyi dari balik dinding kamarnya. Kebenaran telah terungkap dengan cara yang paling telak, menampar kesombongan dan pola pikir sempit orang-orang yang hanya bisa menilai sesama dari apa yang terlihat oleh mata. Tidak ada beban yang lebih berat di dunia ini daripada beban rasa bersalah. Setelah kebenaran itu terhampar nyata di depan mata, keangkuhan warga kampung makmur runtuh seketika. Suasana Jumat pagi yang tadinya panas oleh amarah, kini basah oleh air mata penyesalan. Pak RT dengan tangan yang gemetar perlahan menurunkan pandangannya dari layar laptop Rian. Dia menatap anak-anak yatim yang sedang memeluk Rian dengan erat, lalu beralih menatap warga yang semuanya tertunduk lesu. Rian, suara Pak RT tercekat di tenggorokan, matanya berkaca-kaca. Saya, selaku ketua RT dan mewakili warga di sini, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami telah menjadi orang-orang yang picik. Kami telah mengotori ketulusanmu dengan prasangka-prasangka kami yang kotor. Tolong maafkan kebodohan kami, Nak. Bu Lastri, yang biasanya selalu memiliki kata-kata untuk menyindir, kini hanya bisa menangis sesenggukan di belakang tubuh warga lain. Rasa malu yang teramat sangat membuatnya tidak berani sedetik pun menatap wajah Bu Sarah atau Rian. Namun, disinilah kita kembali diajarkan tentang keluhuran pola pikir seorang Rian. Dia tidak memanfaatkan momen ini untuk membalas dendam, mencaci maki balik, atau mengusir warga dari pekarangan rumahnya. Rian dengan lembut melepaskan pelukan anak-anak panti, melangkah maju dan memegang pundak Pak RT. Pak RT dan Bapak Ibu sekalian, tolong jangan seperti ini. Saya sudah memaafkan semuanya sebelum hari ini tiba. Saya sengaja tidak pernah bercerita, bukan karena ingin memusuhi warga, tapi karena saya ingin menjaga niat hati saya agar tetap ikhlas. Saya hanya meminta satu hal setelah hari ini. Tolong jangan pernah lagi menilai isi hati dan pekerjaan seseorang hanya dari penampilannya. Penyesalan yang tulus selalu melahirkan perubahan perilaku. Sejak hari yang menggemparkan itu, suasana di kampung makmur tidak pernah sama lagi. Badai fitnah telah berlalu, digantikan oleh fajar baru yang penuh dengan kehangatan gotong royong. Sanksi sosial yang sempat menjepit keluarga Rian, kini berbalik menjadi gelombang rasa hormat yang luar biasa. Setiap kali Bu Sarah berjalan ke pasar, warga berebut untuk menyapa dengan sopan. Bahkan Bu Lastri dengan tulus sering mengantarkan masakan terbaiknya ke rumah Rian sebagai bentuk penebusan rasa bersalahnya yang belum sepenuhnya hilang. Lebih dari sekedar meminta maaf, pola pikir warga kampung makmur kini telah teredukasi dan naik kelas. Mereka mulai mengerti bahwa di zaman modern ini, bekerja tidak harus selalu keluar rumah dengan seragam. Laptop, internet, dan keahlian digital adalah senjata baru generasi muda untuk menaklukkan dunia. Dampak positif dari kisah Rian pun mulai meluas. Tergerak oleh perjuangan sunyi pemuda berlaptop tersebut, Pak RT menginisiasi gerakan baru di kampungnya. Mulai bulan ini, kita akan menyisihkan sebagian uang kas RT untuk ikut membantu kebutuhan operasional panti asuhan Kasih Bunda yang dibantu Rian. Umum Pak RT dalam rapat warga yang disambut tepuk tangan riuh. Rian yang mendengar hal itu dari jendela kamarnya hanya bisa tersenyum dan mengucap syukur. Beban berat yang selama ini dipikulnya sendirian di balik layar laptop, kini telah dipikul bersama-sama oleh seluruh warga kampung. Ketulusan Rian tidak hanya menyelamatkan panti asuhan, tetapi juga telah berhasil menyembuhkan penyakit sosial yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Setiap perjalanan selalu memiliki akhir, dan setiap cerita selalu meninggalkan jejak di dalam hati kita. Kisah tentang Rian, si pemalas yang tak pernah keluar rumah, kini telah sampai pada babak akhirnya.
Dari sebuah kamar kecil yang sunyi di kampung makmur, kita belajar bahwa dunia telah bergeser. Nilai dari seorang manusia tidak lagi ditentukan oleh seberapa bising ia mengumumkan pekerjaannya, atau seberapa necis seragam yang ia pamerkan di bawah terik matahari pagi. Di era digital ini, produktivitas telah bertransformasi, dan Rian telah membuktikannya dengan sebuah growth mindset, pola pikir yang berfokus pada hasil nyata dan kebermanfaatan, bukan pada validasi atau pujian dari orang-orang di sekitarnya. Ada 3 pesan moral penting yang bisa kita bawa pulang dari kisah luar biasa ini. Pertama, berhentilah menilai buku hanya dari sampulnya. Kedua, esensi bekerja adalah memberi manfaat. Dan yang ketiga, tentang adaptasi pola pikir. Zaman terus berubah dengan sangat cepat. Kita tidak bisa lagi mengukur masa depan generasi muda hari ini dengan menggunakan standar masa lalu. Dukunglah kreativitas, hargai ruang privasi, dan luaskan sudut pandang kita dalam melihat cara kerja dunia yang baru. Rian adalah bukti nyata bahwa seorang pahlawan tidak selalu memakai jubah atau berdiri di panggung yang megah. Kadang mereka adalah orang-orang biasa yang duduk dalam diam di sudut kamar, berteman dengan sepi dan segelas kopi. Namun, jari-jarinya menari di atas laptop demi mengukir senyuman di wajah anak-anak yang kehilangan orang tua mereka. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif selanjutnya. Tetaplah menjadi pribadi yang kaya akan empati, luas dalam berpikir, dan tulus dalam berbagi.